Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita lanjutkan untuk berlatih melakukan analisis menggunakan uji t-test independen. Nah, uji t-test independen juga merupakan uji statistik parametrik ya. Nah, uji statistik parametrik kan harus normalitas ya, terpenuhi ya. Nah, di sini di dalam latihan menggunakan contoh data dari status merokok dan berat badan bayi. Jadi dalam kasus ini peneliti ingin mengetahui bagaimana perbedaan rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan oleh ibu yang merokok dan tidak merokok gitu ya. Atau dengan kata lain, bagaimana pengaruh merokok terhadap berat badan bayi yang dilahirkan. Nah, kenapa menggunakan uji t-test independen? Karena dua variabel ini, yang satu berjenis numerik datanya dan satu lagi berjenis kategorik ya, yaitu status merokok, yaitu merokok dan tidak. Nah, kemudian karena ada dua kelompok ya, yaitu merokok dan tidak merokok, makanya menggunakan uji t-test independen. Baik, dalam hal ini berat badan bayi sebelumnya sudah kita lakukan uji normalitas, ternyata datanya itu berdistribusi dengan normal. Nah, maka sekarang kita melakukan uji t-test independen. Caranya dengan cara mengklik analyze, kemudian kita pilih yang compare mean. Nah, compare mean ini kemudian kita pilih yang independent sample t-test. Kita klik. Nah, kemudian muncul kotak dialog seperti ini. Nah, di kolom tes variabel ini kita masukkan yang variabel yang berdata numerik. Nah, di sini kan data yang numerik itu yang berat badan bayi baru lahir ya. Maka data BB ini kita masukkan ke dalam kolom tes variabel. Kemudian untuk yang kolom yang grouping variabel ini masukkan kolom yang berjenis kategorik ya. Datanya yang kategorik kita masukkan ke sini. Oke. Setelah itu kita klik yang define group. Nah, kita klik. Nah, setelah muncul kotak dialog begini, ini grup 1 dan grup 2 ini diisi dengan coding yang kita gunakan. Nah, karena pada kasus ini, pada contoh ini status merokok, codingnya 0 dan 1, maka kita tulis di sini grup 1 0, grup 2 1 gitu. Kalau teman-teman menggunakan codingnya 1 dan 2, maka tulisnya 1 dan 2 ya, sesuai coding yang kita gunakan. Oke, lanjut dengan continue. Kalau sudah, teman-teman langsung klik OK saja ya. Oke. Setelah itu hasilnya langsung keluar. Nah, dari lembar output ini kita kaji ya. Mari kita bahas. Yang pertama kita lihat di tabel grup statistik. Nah, di tabel grup statistik ini kita lihat untuk kasus yang tidak merokok ada 12 orang. Ya, tadi total keseluruhan responden ada 20 ya. Yang tidak merokok ada 12, yang merokoknya 8. Pada kelompok yang tidak merokok, berat badan bayi yang dilahirkan rata-rata 3.191 gram. Nah, rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan pada kelompok yang merokok yaitu 2.481 ya, dengan standar deviasi sekian. Baik, kemudian kita lihat pada tabel independent sample t-test. Nah, pada tabel independent sample t-test ini kita akan melihat dua nilai p-value. P-value yang pertama adalah pada kolom Levin test ya. Ini p-value-nya di kolom sig yaitu 0,189. Dan yang kedua, p-value untuk uji t-test independennya sendiri, yaitu di sini di kolom sig nih, yang tail ya. Di sini ada dua pilihan, 0,002 ataukah 0,001. Nah, yang mana kita lihat? Nah, sebelum kita lihat p-value yang pada kolom t-test, terlebih dahulu kita harus melihat p-value pada Levin test dulu. Nah, Levin test ini bertujuan untuk melihat variasi pada kelompok data tersebut sama atau tidak variannya ya, sama atau tidak variannya, karena nanti p-value-nya berbeda. Nah, untuk menentukannya kita lihat p-value di kolom sig ini berapa, yaitu 0,189. Pada uji Levin test didapatkan p-value 0,189 yang artinya p-value-nya lebih besar dari alpha atau lebih besar dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan varian dalam kasus ini adalah sama ya. Jadi saya ulangi, pada uji Levin test jika p-value lebih besar dari alpha maka asumsinya adalah variannya sama. Tapi
Jika p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka disimpulkan varian dalam kelompok data itu berbeda. Nah, buat apa sih untuk mengetahui ini? Ini fungsinya buat apa gitu ya? Nah, di sini karena hasilnya itu 0,189 menunjukkan bahwa variansinya sama. Nah, ini variannya sama nih di baris pertama ya, equal variannya ini sama. Maka kita lihat p-value-nya yang baris atas yaitu 0,002. Ya, jadi kita simpulkan nilai p-value yang didapatkan dari uji t-test independen adalah 0,002 ya, bukan 0,001. Kenapa? Karena dari uji Levene test didapatkan variannya sama ya. Nih p-value-nya 0,189 lebih besar dari alfa. Tapi kalau misalnya dalam satu kasus lain kita melakukan uji Levene test ternyata didapatkan nilai p-value yang lebih kecil dari alfa, maka kesimpulannya ya variannya berbeda, maka baris kedua yang diambil gitu ya. Nah, untuk kasus ini kita simpulkan bahwa p-value yang didapatkan adalah 0,002 atau lebih kecil dari alfa ya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan secara signifikan pada kelompok ibu yang merokok dan tidak merokok ya, atau dengan kalimat lain ada pengaruh yang signifikan perilaku merokok terhadap berat badan bayi yang dilahirkan. Oke, itu uji t-test independen ya. Jadi nanti seperti biasa di bab hasil teman-teman buat tabel sendiri, data yang dimasukkan biasanya jumlah kasusnya, kemudian rata-ratanya, standar deviasi, kemudian baru nilai p-value ya. Ini dijadikan buat lampiran saja untuk outputnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.